Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Brustin Anamanang, NIM 232056, kelas A, penilaian tengah semester anatomi hewan. Saya berasal dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ, sistem pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot. Struktur anatomi organ, sistem pernapasan pada kelas reptil atau kadal. Saluran pencernaan terdiri atas rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kemudian, rongga mulut adalah disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Pada masing-masing rahang terdapat gigi-gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Rongga mulut ini adalah disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Jadi, pada masing-masing rahang terdapat gigi-gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkang ke arah rongga mulut. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran di belakang rongga mulut yang menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Di dalam esofagus tidak terjadi proses pencernaan. Kita bisa lihat pada gambar organ kerongkongan atau esofagus dan rongga mulut. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran di belakang rongga mulut yang mengalirkan makanan di rongga mulut ke lambung, karena di dalam kerongkongan itu tidak terjadi proses pencernaan. Kemudian yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan berupa saluran pencernaan di belakang osefagus. Lambung merupakan tempat penyimpanan makanan dan pencernaan makanan berupa saluran pencernaan yang membesar di belakang kerongkongan. Di sini makanan baru mengalami proses pencernaan. Pada bagian fundus pilorus, makanan dicerna secara mekanik dan kimia. Usus, yaitu dalam usus halus terjadi proses pencernaan dan sisa menuju ke rektum. Usus terdiri dari usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Dalam usus halus terjadi proses penyerapan dan sisa menuju ke rektum. Kemudian gunakan kloaka untuk dibuang. Ukuran usus disesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Kemudian kelas pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Intestinum terdiri dari usus halus tebal yang bermuara pada anus. Dalam usus halus terjadi proses penyerapan dan sisanya menuju ke rektum. Kemudian diteruskan ke kloaka untuk dibuang. Usus halus disesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Kemudian slide yang ke-6, struktur anatomi organ, sistem respirasi atau pernapasan pada kelas reptil. Reptil merupakan organisme vertebrata atau bertulang belakang yang melata dan sebagai berkaki 4, mempunyai sisik yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya dan bersifat poikiloterm atau berdarah dingin. Alat pernapasan pada reptil yaitu menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk
Paru-paru reptil lebih sederhana susunannya daripada hewan jenis lain, yang juga menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Paru-paru pada reptil hanya terdiri beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas menjadi tidak efektif. Reptil ini tidak memiliki diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada, sehingga antara rongga perut dan rongga dada bentuknya menyatu. Kemudian slide yang berikut, sistem pernapasan hewan reptil, yaitu kadal. Pada hewan reptil, ketika bernafas menggunakan lubang hidung, kemudian masuk ke paru-paru, sehingga mengakibatkan tulang rusuk berkontraksi dan tekanan darah meningkat. Selanjutnya, udara masuk ke trakea, kemudian menuju bronkus dan paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ke alveolus. Selanjutnya menuju paru-paru, darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Karbon dioksida bersama uap air dikeluarkan dari paru-paru. Sementara itu oksigen diedarkan dari darah ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian slide yang ke-8. Struktur anatomi organ sistem ekskresi pada kelas reptil. Alat ekskresi pada reptil berupa sepasang ginjal metanervos. Itu beberapa anggota reptil seperti ular, buaya tidak mempunyai vesika urinaria sehingga asam urat keluar bernama feses. Pada kulit reptil terdapat kelenjar yang menghasilkan asam urin. Jadi kita bisa perhatikan pada gambar ginjal kadal. Itu bagian-bagiannya kita bisa lihat sisa pronefros, testis, kantong kemah, ductus arikenefrik, metanefrus ureter, dan kloaka. Kemudian slide yang berikut, sistem sirkulasi pada kelas reptil, yaitu sistem sirkulasi adalah sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Tubuh sirkulasi juga merupakan suatu sistem yang transportasi yang bertugas untuk mengedarkan semua sari makanan dan oksigen atau O2 ke jaringan tubuh, mengembalikan karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru saat sisa metabolisme. Adapun fungsi sistem sirkulasi. Beberapa sistem sirkulasi yaitu yang pertama mendistribusikan zat pakan, yang kedua mengedarkan dan menukar oksigen dengan karbon dioksida, yang ketiga membuang material sisa metabolisme, yang keempat mengedarkan hormon. Yang berikut yaitu sistem peredaran darah pada reptil. Umumnya sistem peredaran darah pada reptil yaitu yang pertama sistem peredaran darah hewan reptil, yang kedua sistem peredaran darah terbuka, yang ketiga sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah hewan pada reptil yaitu darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Itu kita bisa lihat pada gambar saluran pencernaan, saluran peredaran darah pada gambar, yaitu proses peredaran darah reptil yaitu darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, kemudian
ke bilik kiri dan bilik kanan. Kemudian darah masuk ke paru-paru lalu ke serambi kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Yang berikut sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem peredaran darah terbuka, itu darah yang mengalir ke seluruh tubuh, tidak selalu melalui pembuluh darah kapiler. Kemudian yang ketiga yaitu sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, itu darah yang mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah kapiler. Slide yang berikut yaitu struktur anatomi organ sistem rangka dan otot pada kelas reptil. Sistem rangka pada reptil atau kadal dibedakan menjadi dua bagian yaitu endoskeleton dan ekoskeleton. Endoskeleton terdiri dari skeleton aksial dan appendicular. Skeleton aksial terdiri dari tengkorak, kolumno, vertebralis, sternum, dan rusuk. Sedangkan skeleton appendicular terdiri dari gelang, bahu, alat gerak bagian anterior atau humerus, radius, ulna, karpal, falang, dan ujung akar terdapat cakar. Fungsi utama skeleton itu adalah menyokong dan melindungi dan menggerakkan. Kita bisa lihat rangka pada gambar tersebut, itu rangka kadal. Kemudian pada slide yang berikut yaitu otot pada kelas reptil atau kadal. Pada kelas reptil atau kadal memiliki kekuatan pada rahang karena didukung oleh otot aduktor pada rahang. Otot aduktor memanjang dari daerah temporal menuju rahang bawah. Otot aduktor yang utama adalah otot pterygoideus. Otot reptil terutama untuk gerakan lateral tubuh dan menggerakkan ruas-ruas tulang belakang. Jadi kita bisa lihat pada gambar di samping. Yaitu yang slide yang terakhir yaitu kesimpulan dari hewan reptil. Reptil adalah sebuah kelompok vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Kemudian yang kedua yaitu sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu sistem ekskresi pada reptil berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Mungkin hanya ini penjelasan yang saya bisa jelaskan. Shalom dan terima kasih.